Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan kami di Taubat TV. Semoga memberikan manfaat bagi Anda semua. Kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ajarilah anak Anda tentang tauhid. Sesungguhnya tauhid adalah hal yang paling penting, yang paling mendasar, landasan atau pokok yang mendasar bagi setiap muslim. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala artinya berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah Allah, dalam uluhiyahnya dan juga asma dan sifatnya. Nah, ini perlu dan penting, sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Ditalkinkan dan diulang-ulang pada mereka, yang terutama adalah kalimat tauhid. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iftahu ala sibyanikum awwala kalimah la ilaha illallah." Ajarkanlah pertama kali bagi anak-anak kalian, atau kalimat yang pertama kali diajarkan untuk anak-anak kalian adalah la ilaha illallah. Walakinu indal maut la ilaha illallah. Sebagaimana mentalkinkan nanti bagi orang-orang yang saat mau meninggal adalah la ilaha illallah. Maka di sini tauhid, ma'asyiral muslimin, adalah awal wajibin wa akhir wajib. Awal suatu kewajiban dan akhir dari sebuah kewajiban. Seorang ketika hendak melakukan kewajiban sebagai muslim, yang pertama kali adalah dituntut baginya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan menutup usianya juga dengan berusaha dengan la ilaha illallah, agar dia selamat dan beruntung nantinya di akhirat kelak. Dan anak-anak kita harus terbiasa dengan tauhid ini. Dia harus senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul mengenal Allah, bertauhid dengan benar, bertawakal ya kepada Allah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Tidak diajarkan justru takut dengan sesuatu yang horor, sesuatu yang medeni orang Jawa bilang, tapi dengan hal yang adalah memang menakutkan, yang benar untuk kita takuti, yaitu takut dengan azab Allah, takut dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang diajarkan tauhid, masa depannya akan lebih nampak ya, lebih dewasa, lebih kuat mentalnya, tidak cengeng. Kenapa? Karena tauhid mengajarkan itu semua. Lihatlah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas yang masih kecil kala itu dengan kalimat tauhid. Yang isinya atau esensialnya adalah tauhid. Apa itu? Nabi mengatakan ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan kau dapat ada di hadapanmu. Lalu Nabi kemudian sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabda berikutnya, "Lau annal ummata law ijtamu ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak." Lihatlah, andaikan umat bersatu padu, yakni mungkin manusia dan jinnya, untuk memberikan manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, bahkan mereka tidak bisa memberikan manfaat bagimu, illa ma kataballahu lak, kecuali memang sesuatu yang sudah tertulis untukmu, sudah Allah tetapkan, sudah Allah takdirkan terjadi, maka terjadi. Meskipun semuanya bersatu padu untuk memberikan nilai manfaat. Nah, sebaliknya, walau ijtama'u alla yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Sekiranya mereka bersatu padu untuk memadorotimu, ya, mereka juga tidak akan bisa memadorotimu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, ya. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Lembaran-lembaran telah kering dan pena telah diangkat. Artinya takdir telah ditetapkan. Lihat, andaikan ini diajarkan, dikenalkan bab akidah ini pada anak-anak kita ini, selain mengenal Allah juga yakin dengan takdir yang Allah tetapkan, maka mereka tentunya menjadi pribadi-pribadi yang tidak takut, tidak ciut nyalinya, atau tidak istilahnya mudah mengeluh, cengeng. Kenapa? Karena mereka yakin apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang bahkan terjadi menimpa hari ini, saat ini pada dirinya adalah sudah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena buah dari tauhid. Pengenalan yang baik tentang Allah Subhanahu wa taala dan apa yang ditakdirkannya. Karena ya selalu disebutkan
dalam hadis-hadis Nabi SAW biasanya di dua hal ini, iman pada Allah, iman hari akhir. Iman pada Allah, ya, dan iman pada hari akhir. Dan artinya bahwa iman-iman itu yang lainnya juga sangat penting. Nabi selalu mengingatkan kepada kita tentang hal ini, ya. Maka artinya bahwa Nabi selalu mengingatkan pada para sahabatnya tentang arti penting dari tauhid agar menghujam kuat di relung hati setiap diri para sahabat Nabi SAW. Bahkan yang kecil sekalipun, yang masih anak-anak, mereka telah diajarkan oleh Nabi SAW tentang arti pentingnya tauhid ini. Karena tauhid adalah awal kewajiban seorang muslim dan akhir kewajiban setiap muslim. Maka ajarkanlah anak-anak kita tentang tauhid. Mulakanlah dengan mereka, ajarkan pada mereka tentang Allah itu esa, Allah itu tunggal, tidak beranak dan tidak dianakkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah itu esa, ya. Bahkan tempat untuk kita mengadu, ya. Semua makhluk membutuhkannya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ditekankan pada anak-anak kita agar mereka mengenal Allah Jalla wa Ala sejak kecil. Dan Allah fis sama, bahwa Allah itu di atas langit, ya. Ala ars istawa, ya. Istiwa alal ars, yaitu istiwa alal ars, istiwa di atas ars. Istiwa yang berarti ala wartafa, tinggi dan berada di atas, ya. Itu harus kita kenalkan pada anak-anak kita agar tidak menjadi orang yang bingung akidahnya, orang yang seakan-akan berkata menurut apa yang dikatakan manusia. An-nasu qalu wa huwa qal. Manusia berkata, dia pun berkata. An-nasu fa'alu wa huwa yaf'al, atau huwa fa'al. Manusia berbuat, dia pun berbuat. Hanya mengikuti apa? Perbuatan manusia. Tidak. Dia harus punya prinsip. Dia harus punya pegangan, ya, dengan tauhid ini, sehingga pejakannya kuat, akidahnya kokoh, ya. Ini yang harus diajarkan pada anak-anak kita, sehingga dia pun menjadi bukan pribadi yang cengeng. Karena tawakal dia hanya pada Allah. Seorang yang bertauhid, tawakalnya hanya pada Allah Jalla wa Ala. Dia pun tahu dengan hadis-hadis Nabi SAW untuk perintah tawakal. Ikhtiar semaksimal mungkin, tetapi tetap penyandarannya hanya Allah SWT. Lihatlah apa kata Nabi SAW ketika menyebutkan tentang tawakal. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu tayra taghdu himasa wa taruhu bitana. Nabi SAW mengatakan, andaikan kalian benar-benar tawakal pada Allah sebagaimana tawakalnya seekor burung, niscaya Allah akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada seekor burung. Pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, pulang di sore hari dalam kondisi perut kenyang. Dan burung mengajarkan kepada kita bahwa tawakalnya itu tanpa takut besok makan apa, besok akan persediaan makannya apa, tidak. Dia tidak membawa ember ataupun gayung dalam saat terbangnya untuk mencari makan. Begitulah tawakal yang diajarkan burung. Begitulah yang diajarkan kepada anak-anak kita, bahwa harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidaklah makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Sehingga yang terpenting adalah untuk dekat pada Allah, bukan soal hanya ikhtiar saja. Banyak orang yang ikhtiar dan ikhtiar, sementara ikhtiarnya tidak sesuai dengan jalur yang diperintahkan. Nauzubillah min dzalik. Maka ajarkanlah tauhid, mulakan dengan kenalkan mereka bahwa Allah itu esa, Allah itu tunggal, ya. Dan ajarkan agar menyembah hanya kepada Allah. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena sehebat apapun, sekuat apapun, istilahnya bersimbah darah, berperuh keringat, kalau menyembahnya bukan kepada Allah maka percuma, ya. Tidak akan mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak madarat. Bahaya sekecil apapun tidak bisa ditolak kalau mintanya, berharapnya, ya, kembalinya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan ini. Ini semua akan menjadikan mereka pribadi-pribadi yang tangguh, insyaallah kelak bisa menjawab tantangan zaman. Sekeras apapun, sesusah apapun zaman, mereka akan berdiri tegak menjadi pribadi yang bertauhid, menghamba diri hanya pada Allah, bukan kepada yang lainnya.
Wabillahi taufik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.